Ada orang ngadu ke saya, Ustadz sering ngajakin saya ngaji, entar dulu deh, kalau udah bersih deh. Kapan lu bersih? Ntar deh kalau sholat, entar dulu deh. Nggak bisa. Saya masih kotor Ustadz, sholat. Gimana saya bisa sholat Ustadz? Orang saya kerjaannya penari telanjang, sholat saya bilang. Saya kerjanya kan riba Ustadz, sholat. Saya hidup saya masih kumpul kebo Ustadz sama pacar saya, tinggal serumah, sholat. Ustadz, saya bantu narkoba Ustadz, sholat saya bilang. Bagaimana? Lah memang sholat itu yang akan membersihkanmu. Kalau nggak sholat ya kotor dan lu mati dalam kekotoran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap orang tuh dilahirkan dalam keadaan fitrah. Punya resonansi sebenarnya, punya vibrasi sebenarnya. Tapi lihatlah ketika dia diajarkan bohong sejak bayi. Sudah mulai Pak kekotoran hatinya. Ketika dia mulai melakukan perbuatan tercela dan melawan orang tua, maka sudah ada lagi Pak. Lah ini tidak akan sanggup meresonansi, tidak akan sanggup. Ini jiwa-jiwa terkungkung oleh kehitaman. Ibrahim nggak mau alaihissalatu wassalam, Musa nggak mau salatu wassalam. Walaupun kekuasaan di tangan, Rasulullah nggak mau. Dia menolak karena kemerdekaan itu bukan memimpin. Kalau merdeka itu memimpin, niscaya ketika Abu Sufyan datang ke Abu Thalib mengatakan, ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, kalim tuh, bilang tuh kepada dia, kepada Nabi Muhammad maksudnya, in kana yuridu malan ja'alnahu aksarana malan alaina. Kalau dia mau harta, kami kasih harta terbanyak. Nggak ada wanita Pak, cuma 4. Jangan suka nambah-nambahin ngapa. Yang ditawarin Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad itu 4. 1, in kana yuridu malan ja'alnahu aksarana malan. Akan kami berikan harta kalau mau harta. Kedua, yang ditawarkan jadi pembuat undang-undang. In kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Kami jadikan dia pemimpin dalam pembuatan undang-undang. Gitu, DPR lah, Puan Maharani lah sekarang lah begitu. Ketiga, Nabi ditawarin merubah sistem jadi kerajaan. Wong alamin udah jadi kalau Nabi mau. In kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Dialah raja atas kami. Dan yang paling bergengsi ditawarin lagi, in arada sultan, kalau mau jadi sultan, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Niscaya aku berikan padanya kunci-kunci Ka'bah. Jadi 4, jangan tahta ditawarkan harta, tahta wanita. Nggak berdasar, jangan dong ya. Ini 4 yang ditawarkan. Jadi Nabi, jadi ketua DPR, pembuat undang-undang, jadi raja, pemimpin, presiden, jadi orang kaya, terkaya dikumpulkan. Jadi semua. Tapi Nabi kan enggak, bukan itu. Itu bukan merdeka. Merdeka itu la ilaha illallah. Itu merdeka. Dulu ngaji sama Bang Imad saya. Masih ingat gak tuh Bang Imad? Siapa yang ingat? Bang Imaduddin Abdurrahim, kuliah tauhid. Ya, masih ingat ya? Itu dahsyat. Bang Imad menyampaikan, ilah itu sesuatu yang kau pentingkan dan kau butuhkan sehingga rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itu biar gampang dicerna. Sekali lagi ya, Imaduddin Abdurrahim, ini resonansinya sampai sekarang loh. Ilah itu sesuatu yang kau pentingkan dan kau butuhkan sehingga engkau rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itulah ilah. Karena itu la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah saja. Itu untuk melawan, dulu kan ada almarhum Kiai Haji Nur Kholis Majid kan, yang mengatakan tiada Tuhan selain Tuhan kan. Ingat gak tuh? Rame tuh. Kebetulan saya hadir tuh di gedung YTKI yang ajak almarhum bapak. Ayo ada kajian, kata bapak saya begitu tuh, ada kajian bawa, masih kecil, ada kajian bawa, dan saya ingat banget tuh, Cak Nur berkata tiada Tuhan selain Tuhan, sedangkan Bang Imad mengatakan tidak ada sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tauhid, dan itulah yang diajarkan betul. Siapa yang menguasai kita? Kagak ada.
Siapa yang menguasai jiwa kita? Kagak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu? Kagak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak begitu, akhirnya kita melakukan maksiat. Udah gede dikit, nih udah dikit, nih kita nih. Udah gede dikit, mulai meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, gila loh. Mulai kita pernah makan hak orang. Lihat, ini merdeka boro-boro. Untuk nembus saja kagak, nggak bisa ngelihat di sono. Mau resonansi bagaimana? Mau vibrasi bagaimana? Muka ente udah nggak kelihatan. Cuma segini pandangan. Merdeka, merdeka dari Hong Kong. Belum lagi Pak, belum lagi kita pernah berbuat zalim. Belum lagi kita makan duit rakyat. Makanya mau didengerin ustadz 1000 ustadz juga kagak bakal bisa. Gimana ya? Gak kelihatan. Ya bagaimana? Jiwanya udah kayak begini. Hati nih Pak, ini hati nih. Ini Nabi yang bilang, saya cuma ilustrasikan. Mata lo gak bisa nangis. Kenapa? Karena hati lo kotor, penuh dengan dosa. Ibarat pisau udah karatan, mau potong apa? Dan kita pernah nempeleng orang. Mak, lu pernah kurang ajar sama laki lu. Lagi biar nyampe. Nih. Anggota DPR yang lagi lihat, pernah Anda menandatangani sesuatu atas pesanan seseorang dan merugikan rakyat? Misal, kalau itu terjadi, maka hatimu seperti ini. Karena antum dipercaya untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba lihat, lo pejabat menyalahgunakan hak wewenangnya, lihat, habis sudah Pak, kusam hati. Maka yang begini matinya su'ul khotimah, nggak akan sanggup. Lalu bagaimana kalau kita pernah seperti ini? Ayatnya yang tadi, istiqomahlah. Bagaimana caranya Pak? Tetaplah hadir ke pengajian. Gitu. Tetaplah Anda berzikir, tidak pernah berhenti. Ini kan putih. Jangan menghentikan, jangan abaikan sholat. Gitu kan? Tetaplah keluarkan zakat. Lama-lama ember ke bawah nih. Ji, tolong Ji. Ini nih, ayo boleh itu. Tetaplah keluarkan zakatmu. Tetaplah jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Karena nggak bisa. Selain ini nggak ada lagi caranya Pak. Istighfar, terus istighfar. Merdekakan jiwamu dari kotornya seperti ini. Berat Ustaz. Lah memang berat, lu kira gampang? Perlu lebih botol. Iya memang, sengaja nih. Mulai gerakannya, resonansinya mulai terus. Mulai kelihatan saudara. Ada lagi nggak yang begini atuh? Bentar Pak Ucup, sini aja, lu center lo sama TV ntar. Saudara, ini nggak ada lain. Makanya sempat viral yang saya katakan, ada orang ngadu ke saya, Ustadz sering ngajakin saya ngaji, entar dulu deh, kalau udah bersih deh. Kapan lu bersih? Ntar deh kalau sholat, entar dulu deh, nggak bisa. Saya masih kotor Ustadz, sholat. Gimana saya bisa sholat Ustadz? Orang saya kerjaannya penari telanjang, sholat saya bilang. Saya kerjanya kan riba Ustadz, sholat.
Saya hidup saya masih kumpul kebo Ustadz sama pacar saya tinggal serumah sholat. Ustadz saya bantu narkoba Ustadz sholat. Saya bilang bagaimana? Lah memang sholat itu yang akan membersihkanmu. Kalau nggak sholat ya kotor dan lu mati dalam kekotoran. Bukan campur aduk antara hak dan batil, bukan. Ustadz saya pengen pakai jilbab. Saya sales girl rokok Ustadz. Lo tahu nggak sales girl rokok? Tahu nggak? Kalau tahu lo berarti merhatiin. Roknya, bajunya, you can see deh, you can see everything maksudnya. Ya. Gimana Tat? Aneh kan sales girl rokok. Abis sales girl lo sholat. Nanti Allah turunkan, Allah bersihkan. Dan kau akan menjadi wanita yang menyadari bahwa itu nggak benar. Lihat Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Inilah jiwa yang kembali merdeka dari segala kotornya benci. Begitulah Pak. Jiwa yang merdeka. Itu yang dipilih Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu yang dipilih Musa alaihissalatu wassalam. Itu yang dipilih para nabi.